Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan kami di channel Medi Satwa Vet Care. Dan di kesempatan kali ini kami membuat video bersama dengan Pumba. Nah, oke, di kesempatan video singkat kali ini kami ingin sedikit mengulas mengenai segitiga yang mempengaruhi kesehatan anabul. Dan segitiga ini wajib diketahui dan diperhatikan oleh para pet parents sekalian atau pet owner sekalian ya. Nah, segitiga itu adalah ini. Komponen dari segitiga ini adalah hormon atau endokrin, metabolisme, dan sistem imun atau sistem kekebalan. Hormon, metabolisme, imun ini saling kait-mengkait dan saling berkaitan. Apabila terjadi ketidakseimbangan salah satu unsur ini, maka akan mempengaruhi ketidakseimbangan unsur yang lain dan lambat laun akan memperburuk kondisi kesehatan anabul dan bisa menghasilkan atau bisa menyebabkan kematian anabul. Oke, misalkan kita ambil contoh kucing. Ketika kita memiliki kucing yang masih muda, kitten ya, dan kita pelihara bersama kucing-kucing lain yang punya potensi penularan virus tinggi, maka ketika kitten tersebut tidak diproteksi imunitasnya atau tidak diberikan vaksinasi inti ya, core vaksinasi. Nah, core vaksinasi itu apa? Dapat dilihat di video kami sebelumnya mengenai vaksinasi kucing. Maka kitten tersebut belum memiliki kekebalan terhadap sejumlah virus. Misalnya kemudian ketika kitten tersebut hidup di area yang potensi penularannya tinggi, maka otomatis karena keseimbangan imunitas atau kekebalannya belum terbentuk atau belum ada, maka keseimbangan imunitas tersebut akan terganggu dan menyebabkan ketidakseimbangan kekebalan dan virus akan mudah menyerang di kekebalan tersebut. Akibatnya apa? Ya, akibatnya sistem metabolismenya berubah dan sistem hormonal tentu juga berubah dan akhirnya memperberat kondisi kesehatan kitten dan kitten menjadi sakit, bisa parah dan bisa mati. Nah, itulah salah satu contoh ya, kita menggunakan contoh kitten, di mana kitten memiliki sistem imun atau kekebalan yang masih kasarannya masih labil atau belum bagus. Jika imunitas tersebut keseimbangannya terganggu, ya agen penyakit mudah masuk. Salah satu contohnya adalah virus. Apalagi ketika kitten tersebut hidup di area yang berpotensi penyebaran virusnya tinggi. Nah, kemudian untuk unsur-unsur yang lain, misalnya gangguan keseimbangan hormonal, mungkin bisa dilihat pada kucing-kucing yang remaja ke dewasa muda, kemudian dewasa senior. Mungkin ketidakseimbangan hormonal akan memicu atau memperburuk kondisi kesehatan. Ketidakseimbangan hormonal yang paling sering terjadi adalah diabetes, ketidakseimbangan hormon insulin, kemudian menyebabkan diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini sendiri akan mempengaruhi metabolisme keseluruhan tubuh anabul. Dan juga ketidakseimbangan hormonal banyak sekali ya, baik itu hormon yang ada di pankreas, hormon yang ada di organ reproduksi, dan juga hormon-hormon yang lain. Kemudian untuk ketidakseimbangan metabolisme ini juga sering biasanya karena ada pengaruh dari nutrisi yang tidak seimbang akan mempengaruhi ketidakseimbangan metabolisme, kemudian akan mempengaruhi ketidakseimbangan hormonal dan ketidakseimbangan imunitas. Akibatnya jika itu terganggu, ya semuanya akan terkait. Unsur atau komponen pembentuk segitiga ini akan
akan juga tidak seimbang dan akan memperberat kondisi fisik anabul, kondisi kesehatan anabul ya. Oke, sekarang bagaimana untuk mempertahankan keseimbangan komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada di segitiga ini. Beberapa di antaranya adalah nutrisi. Kuncinya adalah nutrisi yang berkualitas dan sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan kondisi kehidupan anabul. Misalnya kitten dalam masa pertumbuhan, otomatis kebutuhan proteinnya mungkin berbeda dengan kucing yang sudah dewasa, karena kitten membutuhkan protein yang tinggi untuk pertumbuhan badan atau penambahan massa otot, kemudian perkembangan hormonnya dia, dan mungkin nutrisinya berbeda dengan kucing dewasa. Kemudian papis juga begitu, otomatis nutrisinya juga berbeda dengan anjing yang sudah dewasa. Nah, masalahnya masih banyak ya, terutama untuk kucing yang kami sering lihat. Itu pemberian makanan itu banyak yang masih ala kadarnya. Kadang yang dicampur, kadang mungkin homemade, makanan buatan rumah. Nah, makanan buatan rumah ini juga sebenarnya nggak masalah, tetapi ketika itu diaplikasikan dengan karbo yang terlalu tinggi, misalnya untuk kucing dalam tahapan umur apapun, entah itu kitten, remaja atau dewasa muda, dewasa senior, maka kemungkinan bisa menjadi masalah. Nah, misalnya kitten yang masih dalam masa pertumbuhan dibuatkan atau makanan hariannya itu homemade yang mungkin ikan atau ayam, tapi karbonya tinggi, karbohidratnya dari nasi, dibanyakin nasinya, alasannya biar kenyang. Padahal kucing tidak seperti itu, dia lebih butuh protein daripada karbo. Nah, kemudian papis juga begitu, mungkin papis tertentu membutuhkan protein yang lebih tinggi. Oke, itu nutrisi. Dan kemudian nutrisi berkualitas dan sesuai kondisi tubuh kucing. Kitten tentu berbeda proteinnya, atau papis berbeda kebutuhannya dengan hewan yang sudah dewasa, dan juga sesuai kondisi tubuh hewan, kondisi saat itu. Misalnya adalah, kita ambil contoh kucing lagi. Kucing yang memiliki masalah ginjal kronis, tentu nutrisinya akan sangat berbeda ya dengan kucing yang normal, kucing dewasa yang normal. Untuk kucing yang mengalami penyakit ginjal kronis, tentu proteinnya harus dikurangi, fosfor harus dikurangi, gitu. Beda dengan kucing yang normal atau kucing yang masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian contoh lagi, kucing yang memiliki masalah liver disease atau penyakit di hati, tentu makanannya berbeda. Nah, nutrisi inilah sebagai faktor kunci untuk mempertahankan segitiga ini, yaitu nutrisi ini akan memengaruhi keseimbangan di metabolisme, kemudian imunitas, dan juga hormonal. Nah, kemudian yang kedua untuk mempertahankan keseimbangan segitiga ini adalah kepedulian pemilik, kepedulian pet owner atau kepedulian pet parents terhadap anabulnya. Kepedulian ini dalam arti apa? Kepedulian bisa dalam kasih sayang, bentuk kasih sayang, yaitu kita memberikan energi baik kepada anabul. Nah, energi yang baik ini akan mempengaruhi secara psikis atau mental anabul, dan pertama akan ditangkap oleh sistem hormonal. Ketika itu menjadi seimbang, maka akan menyeimbangkan unsur yang lain, unsur metabolisme dan tentu unsur imunitas. Kemudian kepedulian yang lain adalah kepedulian pemilik terhadap
eh, ketika misalnya anabul menampakkan tanda-tanda awal terjadinya sakit. Misalnya mulai murung, tidak mau makan dalam hari, misalnya hari ini tidak mau makan. Kemudian mulai murung, kemudian ada gejala lain misalnya diare atau mencret ataupun muntah. Nah, kepedulian yang dibutuhkan di sini adalah kepedulian pemilik untuk memeriksakan atau membawa anabul tersebut ke dokter hewan. Semakin cepat, semakin dideteksi lebih cepat, maka keseimbangan ini akan lebih mudah untuk dipertahankan. Nah, kepedulian ini yang mungkin masih sering kami lihat sangat kurang. Banyak yang menunda-nunda dengan alasan pertama, nggak ada biaya, saya nggak tahu tempat dokter hewan di mana di tempat saya. Nah, dan nanti ini nggak apa-apa kok gitu. Nah, itu yang akan memperberat ketidakseimbangan segitiga ini. Padahal jika pet parents ya, yang bijak ya, yang ketika memelihara hewan, maka itu adalah komitmen seumur hidup anabul. Maka ada biaya di situ, ada kasih sayang, ada kepedulian, dan ada waktu yang dicurahkan untuk anabul. Jika itu semua tidak bisa dipenuhi oleh pet parents, maka sebaiknya jangan memelihara hewan. Kemudian untuk mempertahankan keseimbangan ini berikutnya adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi sendiri ini sudah pernah kami ulas di video sebelumnya, memang untuk vaksinasi untuk kucing. Nah, vaksinasi adalah memberikan kekebalan terhadap tubuh anabul. Kekebalan terhadap sejumlah agen penyakit. Misalnya kucing yang memberikan kekebalan terhadap virus panleukopenia, calicivirus, dan juga rhinotrachetis. Untuk anjing misalnya distemper, parvo, parainfluenza, leptospira. Oke, jika ini semua kita terapkan ya, kita perhatikan, maka keseimbangan hormonal, keseimbangan metabolisme, dan juga keseimbangan imunitas akan tercapai. Dan anabul akan hidup sehat lebih lama. Dan tentunya juga ini semua akan menurunkan biaya pemeliharaan. Bandingkan jika sakit parah yang harus dirawat, kemudian rawatnya tidak hanya seminggu, bisa berapa hari, itu akan makan biaya. Dan tentu mungkin akan kambuh dan kambuh lagi gitu kan. Oke, sekian video singkat dari Medisatwa Vet Care, dan kami harap banyak pet parents atau pet owner yang melihat video singkat ini dan menjadi lebih bijak terhadap anabulnya. Karena harapan kami memang banyak pet owner atau pet parents yang lebih peduli terhadap kesehatan anabulnya. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.